Video ini merupakan pembahasan lanjutan dari video sebelumnya yang saya beri judul Perang Bubat Awal Mitos Larangan Suku Sunda Menikah dengan Suku Jawa. Jika belum menontonnya, silakan tonton video sebelumnya terlebih dahulu. Agar tidak ada kesalahpahaman, klik tautan di atas untuk mengaksesnya. Selamat datang kembali di Tema Studio, channel yang membahas sejarah, mitos atau fakta, dan misteri. Sebelum menonton videonya, dukung kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar channel ini lebih berkembang dan membuat kami lebih semangat lagi untuk memberikan informasi-informasi yang menarik. Semoga bermanfaat. Ternyata ada banyak orang yang meyakini banyak sejarah yang dibuat oleh Belanda yang tujuannya untuk memecah belah bangsa, dan dengan cerita yang menyesatkan, sejarah harus diluruskan. Salah satu di antaranya adalah tentang Perang Bubat. Sejarah akan selalu berulang bahwa bangsa Indonesia atau Nusantara dari dulu selalu mudah teradu domba, dan selalu ada yang mengadu domba. Apalagi sejak kedatangan Belanda di negeri ini dengan sistem politiknya divide et imperial. Perang Bubat adalah perang antara kerajaan Majapahit dan kerajaan Sunda yang hingga kini menyisakan catatan kelam. Tidak ada nama Jalan Hayam Wuruk atau Gajah Mada, bahkan Majapahit di Jawa Barat, ataupun sebaliknya. Sejarah ini pula yang kemudian juga melahirkan keyakinan masyarakat kita bahwa tidak baik orang Jawa, khususnya Jawa Timur, menikah dengan orang Sunda. Perang Bubat menjadi ganjalan psikologi hubungan orang Sunda dan orang Jawa. Menurut Kiai Haji Agus Sunyoto MPD, seorang sejarawan Islam Indonesia dari Nahdlatul Ulama, menyatakan bahwa mitos seperti itu lahir dari imajinasi yang tidak benar. Perang Bubat itu tidak ada dan tidak tertulis dalam sejarah para raton yang sering dijadikan referensi. Menurutnya, sejarah tidak pernah menuliskannya, baik di kerajaan Majapahit ataupun kerajaan Sunda, dilacak hingga Leiden Belanda. Tidak ada dokumennya, atau di lapangan pun tidak pernah ada patilasan, kapan, di mana, dan bekas-bekasnya, semua tidak ditemukan. Lalu mengapa sejarah sesat ini berlarut hingga berabad-abad? Karena sekolah mengajarkannya, bahkan hingga saat ini. Untuk itu jangan asal percaya dokumen Belanda yang memang dibuat untuk tujuan memecah belah bangsa, dan kita termakan olehnya, tanpa mencari informasi sesungguhnya. Namun, meskipun seperti itu, ada perdebatan mengenai kebenaran terjadinya Perang Bubat. Memang, ada pro dan kontra. Ada yang bilang jika peristiwa Perang Bubat ini adalah propaganda yang dilakukan penjajah untuk melancarkan politik adu domba antara suku Sunda dan Jawa. Ada 3 sumber rujukan tertua mengenai adanya perang ini, terutama adalah Serat Pararaton, serta Kidung Sunda dan Kidung Sundayana yang berasal dari Bali. Namun, jika melihat tahun terjadinya pada tahun 1279 Saka atau 1357 Masehi pada abad ke-14, rasanya sedikit janggal ketika Perang Bubat tidak ditulis dalam Bakawi Negara Kertagama yang ditulis pada tahun 1365 Masehi. Hal ini yang menjadi alasan kenapa Perang Bubat diragukan kebenarannya. Selain itu, ada hal-hal lain yang lumayan menguatkan jika Perang Bubat ini adalah kebohongan. Sebelum membahasnya, mari kita ringkas sedikit sejarah tentang Perang Bubat. Perang Bubat terjadi pada abad ke-14 Masehi di daerah Bubat. Perang tersebut menewaskan Raja Sunda dan rombongannya, termasuk calon pengantin dari Hayam Wuruk, yaitu Dyah Pitaloka. Peristiwa Perang Bubat terjadi akibat ambisi Gajah Mada yang ingin melunaskan janjinya untuk mempersatukan Nusantara yang termuat dalam Sumpah Palapa. Singkat cerita, di tengah perjalanan, Raja Sunda dan rombongannya yang dikenal daerah Bubat, mereka dihadang oleh Gajah Mada yang ingin menaklukkan kerajaan Sunda, karena pada saat itu hanya kerajaan Sunda saja yang belum bisa ditaklukkan. Perang Bubat terjadi dengan ketidakseimbangan kekuatan antara dua belah pihak. Ya, kerajaan Sunda hanya membawa pasukan yang sedikit, karena memang niat awalnya adalah untuk mengantarkan Dyah Pitaloka kepada Hayam Wuruk untuk dinikahi. Tetapi mereka dihadang oleh Gajah Mada dengan kekuatan yang besar, hingga akhirnya di dalam Perang Bubat Raja Sunda dan seluruh rombongannya termasuk Dyah Pitaloka tewas. Dari perang tersebut menimbulkan efek negatif, perpecahan dan kebencian orang Sunda, bukan hanya kepada Gajah Mada saja, tapi juga kebencian terhadap orang Jawa. Tetapi cerita itu kemungkinan besar hanyalah kebohongan Belanda untuk mengadu domba suku Sunda dan Jawa, karena selama ini sejarah Perang Bubat sangat sedikit sumbernya, bahkan dari sekitar 50 prasasti dari zaman kerajaan Majapahit dan 30 prasasti dari zaman kerajaan Sunda tidak menyebutkan atau menceritakan kejadian adanya Perang Bubat. Sumber yang dipakai untuk Perang Bubat hanyalah catatan atau naskah, yaitu naskah Pararaton dan Kidung Sunda. Tetapi naskah ini masih diragukan keasliannya. Naskah tersebut yaitu sebagai berikut: Serat Pararaton, Serat Pararaton atau Kisah Para Raja. Naskah ini sering dijadikan rujukan oleh para sejarawan, tetapi tidak sedikit pula sejarawan yang meragukan kebenaran kisah yang tersirat dalam Serat Pararaton. Tidak ada yang tahu pastian tentang siapa penulis Serat Pararaton, tetapi banyak para ahli sejarah berpendapat bahwa naskah Serat Pararaton ditulis sekitar 1613. Nilai yang menjadikan kelemahan sekaligus kerancuan naskah Serat Pararaton. Bagaimana bisa diyakini kebenaran naskah Serat Pararaton yang ditulis 1613, tetapi menceritakan peristiwa abad 12-15 Masehi? Ini sangat tidak masuk akal.
Selain itu, seorang guru besar arkeolog UI, Universitas Indonesia, Edi Setiawati, berpendapat bahwa peristiwa Perang Bubat tidak lebih dari sisipan penyalin Praraton, atau malah sebagai sesuatu yang ditambah-tambahkan oleh orang Belanda yang menelitinya. Bahkan Praraton dijadikan sumber rujukan sejarah yang diajarkan di AMS, Algemene Middelbare School. Selanjutnya Kidung Sunda. Kidung Sunda adalah karya sastra berbentuk syairan yang ditemukan di Bali. Novel Kidung Sunda, sama halnya dengan Praraton, masih diragukan kebenaran cerita Perang Bubat di dalamnya. Menurut sejarawan UNS Universitas Negeri Surabaya, Aminuddin Kusdi, ia mengatakan bahwa Kidung Sunda adalah sumber yang bersifat sekunder. Berbagai cerita di dalamnya tidak sama dengan prasasti, padahal prasasti adalah sumber sejarah yang paling bisa dipercaya. Lalu fakta selanjutnya, Perang Bubat bertentangan dengan tradisi masyarakat Jawa dan Sunda. Menurut budayawan Betawi, Ridwan Saidi mengatakan bahwa selain sumber sejarah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, Perang Bubat ini bertentangan dengan tradisi masyarakat Sunda dan Jawa, bahkan bertentangan dengan tradisi masyarakat Indonesia keseluruhannya, di mana tradisi pernikahan atau lamaran di masyarakat Sunda dan Jawa umumnya di seluruh Indonesia. Bahkan ketika proses tersebut, calon pengantin pria dan keluarganya mendatangi kediaman si calon pengantin wanita untuk melamar atau meminang wanita tersebut. Sedangkan dalam Perang Bubat, baik di dalam Praraton maupun Kidung Sunda, menceritakan bahwa Dyah Pitaloka, si calon pengantin wanita beserta rombongannya hendak menjumpai Raja Majapahit, yaitu Hayam Wuruk, calon pengantin pria, di mana di tengah perjalanan Dyah Pitaloka dan rombongannya tersebut, ia dihadang oleh Gajah Mada dan terjadi konflik yang menimbulkan perang di sana, sampai akhirnya Dyah Pitaloka dan rombongannya tewas di dalam Perang Bubat tersebut. Kesimpulannya, dari kedua hal tersebut, peristiwa Perang Bubat tidak masuk akal dan masih sangat diragukan kebenarannya. Bahkan peristiwa Perang Bubat ini menimbulkan efek negatif terhadap pemahaman orang Sunda dan Jawa. Dilihat di daerah Jawa Barat, tidak dapat ditemui nama jalan yang bertuliskan Majapahit. Bahkan dahulu, ada masyarakat Jawa yang melarang pernikahan dengan orang Sunda, begitupun sebaliknya. Perang Bubat seperti sengaja diciptakan untuk mengadu domba antara orang Jawa dan Sunda, demi kepentingan kelompok yang ingin memanfaatkan dibalik perpecahan orang Sunda dan Jawa. Itulah kelanjutan dari Perang Bubat yang menjadi alat adu domba terhadap orang Sunda dan Jawa. Tetapi semua kembali lagi terhadap persepsi Anda masing-masing menanggapi peristiwa Perang Bubat ini. Apakah itu benar, kenyataan, atau hanya sekedar khayalan fiksi?